Di video ini saya akan menjelaskan soal consumer attitude formation and change. Jadi tentang sikap dari konsumen, bagaimana pembentukan sikap itu dan bagaimana mengubahnya. Yang pertama, mungkin teman-teman masih ingat bahwa attitude atau sikap itu adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku baik positif maupun negatif secara konsisten terhadap stimulus. Jadi beberapa kunci di sini adalah adanya kecenderungan yang dipelajari. Yang kedua, perilakunya itu konsisten terhadap stimulus. Pembentukan sikap ini dipengaruhi oleh yang pertama, faktor pembelajaran. Jadi misalnya kayak pengalaman pernah mengonsumsi suatu produk, terus kemudian kita evaluasi baik itu secara sadar maupun tidak sadar, apakah konsumsi itu memenuhi kebutuhan atau memenuhi dari ekspektasi kita atau tidak, atau memenuhi dari aspirasi kita atau tidak. Yang kedua, di sini ada istilah word of mouth. Jadi word of mouth itu adalah komunikasi verbal antar sesama konsumen mengenai sebuah produk. Jadi misalnya ketika teman-teman berbincang dengan seorang teman lain atau dari keluarga gitu, terus mereka cerita bahwa pernah membeli produk A atau B, terus mereka memberikan testimoni berdasarkan pengalaman mereka, itu akan memberikan image baik positif atau negatif terhadap produk tersebut gitu. Faktor penting dari word of mouth ini karena si penyampai informasi, si teman tadi atau misalnya orang tua tadi, dianggap sebagai sumber informasi yang relate dengan konsumen gitu. Karena mungkin misalnya berteman baik atau misalnya memiliki kesamaan rasa, memiliki kesamaan karakter dan lain sebagainya, sehingga informasi itu lebih mudah untuk dipercaya gitu. Beda ketika misalnya kita lihat di iklan itu, karena memang kita sudah tahu bahwa ya namanya iklan pasti menonjolkan karakter-karakter baik dari produknya gitu. Tapi ketika yang memberikan testimoni adalah orang yang kita percaya gitu, itu kita akan lebih mudah mempercayai informasi itu. Walaupun bisa juga terdapat kondisi sebaliknya gitu, ketika si pemberi informasi ini memberikan testimoni bahwa produknya jelek, atau misalnya dalam hal ini si pemberi informasi itu tidak akrab dengan konsumen gitu. Misalnya ada teman yang memberikan testimoni tentang sebuah produk, tapi kita nggak terlalu kita mempertanyakan karakter dari si pemberi informasi tersebut. Nah, itu malah justru nanti bisa efek informasinya bisa berkebalikan. Terus faktor yang kedua itu adalah kepribadian. Jadi kalau dari definisinya itu, definisi sikap itu kan sebenarnya predisposisi. Istilah predisposisi itu artinya dari dalam individu itu sebenarnya udah ada kecenderungan tertentu gitu. Cuman nanti kemudian apakah diamplifikasi atau dikuatkan atau dilemahkan berdasarkan pengalaman atau pembelajaran. Di sini ada contoh need for cognition. Jadi need for cognition itu adalah derajat seberapa sih orang menyukai informasi dan menikmati proses berpikir gitu. Ketika orang yang memiliki need for cognition yang tinggi, itu biasanya akan lebih menyukai iklan yang mengedepankan detail dan berkaitan dengan spesifikasi produk. Jadi kayak iklan smartphone gitu ya, yang dia perhatikan adalah bagian prosesornya apa, terus memorinya berapa dan seterusnya. Terus kayak informasi-informasi yang tidak konkret gitu, tidak jelas, misalnya kayak informasi-informasi yang penggunaan untuk sosial gitu-gitu biasanya akan diabaikan gitu, karena yang mereka cari adalah spesifikasi dari produk itu sendiri. Selanjutnya untuk teori sikap tersebut ada beberapa model gitu. Yang pertama adalah the three component attitude model. Jadi ini salah satu model yang paling banyak dipakai juga. Jadi model ini menjelaskan bagaimana sih sikap itu mempengaruhi perilaku. Jadi sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga konatif. Kognitif itu adalah komponen kognisi atau
kepercayaan seseorang terhadap objek berdasarkan pengetahuan. Komponen afektif itu adalah emosi dan perasaan, komponen konatif adalah komponen perilaku. Contohnya seperti apa? Misalnya kita lihat di sini ada iklan dari The Body Shop yang mereka mempromosikan bahwa produk-produk mereka itu ketika di research, ketika di testing itu mereka tidak melakukan testing pada hewan gitu. Nah, kalau kita melihat siapa sih yang kemudian tertarik dengan iklan ini? Pertama, konsumen yang dia secara sikap kognitifnya tahu bahwa merek Body Shop tidak menggunakan hewan dalam risetnya. Jadi itu pengetahuan. Terus kemudian afektifnya, konsumen yang kasihan kalau hewan itu jadi bahan percobaan dalam riset skincare gitu. Terus kemudian aspek perilakunya, konsumen itu menghindari membeli dari perusahaan yang menyakiti makhluk hidup gitu, sehingga mereka akan lebih memilih merek Body Shop apabila tersedia. Kemudian ada beberapa teori lain yang menjelaskan sikap. Jadi multi attribute attitude model. Jadi sikap konsumen terhadap sebuah produk ditentukan dari penilaian konsumen tersebut mengenai atribut apa yang paling penting. Nanti ada beberapa jenis. Yang pertama, attitude toward object model. Evaluasi konsumen atas sebuah produk terkait apakah produk tersebut memiliki atribut-atribut tertentu dan seberapa penting setiap atribut itu. Jadi bagian pentingnya di sini adalah konsumen mengevaluasi apakah ada atribut-atribut yang memang dia cari gitu, dan seberapa penting sih atribut itu. Jadi misalnya kalau smartphone gitu, konsumen yang dia percaya bahwa atribut dari smartphone yang paling penting itu adalah kameranya gitu. Kamera itu yang paling penting untuk smartphone. Jadi ketika konsumen menganggap bahwa merek tertentu kameranya bagus, misalnya dia melihat iklan Oppo atau Vivo yang biasanya menonjolkan kameranya gitu, maka sifatnya akan lebih positif ke merek itu dibandingkan terhadap merek lain gitu. Jadi yang menjadi fokus di sini adalah atribut dari objek itu dan seberapa penting sih atribut-atribut itu. Selanjutnya ada attitude toward behavior model. Jadi evaluasi konsumen atas perilaku yang terkait dengan objek. Jadi kalau misalnya yang tadi itu adalah evaluasi terhadap atribut objeknya, kalau ini adalah evaluasi terhadap perilaku yang diasosiasikan dengan objek itu. Contohnya gimana? Kalau misalnya di kayak tadi smartphone gitu, misalnya ada orang yang dia memiliki sikap negatif atau misalnya nggak suka sama perilaku selfie gitu. Ketika dia punya sikap itu, dia akan juga memiliki sikap negatif terhadap merek-merek smartphone yang berasosiasi dengan selfie itu. Jadi kayak misalnya yang tagline-nya selfie expert gitu, karena dia nggak suka sama budaya selfie, maka dia juga kemungkinan tidak akan suka dengan merek-merek itu, karena yaitu asosiasinya dengan perilaku yang tidak dia sukai. Selanjutnya, theory of reason action. Jadi model ini mengikuti komponen dalam three component attitude model yang sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya. Jadi ada komponen kognitif, afektif, dan konatif gitu. Tapi ada tambahan bahwa ada pertimbangan normatif dari lingkungan yang mempengaruhi sikapnya gitu. Jadi meskipun tiga komponen itu misalnya dari kognitif, afektif, dan konatif semuanya sudah favorable terhadap suatu objek, tapi kok tiba-tiba dari norma, dari lingkungan, dari opini orang berkebalikan dengan sikap itu berpengaruh juga akan mempengaruhi sikap dari konsumen ini. Misalnya ada laki-laki gitu, dia punya sikap positif terhadap drama Korea gitu. Jadi dia secara kognitif, afektif, dan konatif itu udah positif dengan drama Korea gitu. Tapi terus kemudian ada opini dari teman-temannya gitu yang berpendapat bahwa
konsumsi film drama Korea itu diasosiasikan dengan perilaku perempuan gitu, cewek doang yang nonton gitu, kamu ngapain nonton gitu. Nah dalam hal ini opini teman-temannya itu ikut menjadi pertimbangan dalam sikapnya. Jadi itu yang namanya pertimbangan normatifnya di situ. Terus selanjutnya yang kanan, theory of trying to consume. Jadi kadang-kadang ada situasi di mana orang itu memiliki sikap yang positif terhadap sebuah produk gitu. Meskipun outcome dari perilaku tersebut tidak dapat dipastikan, namun konsumen tersebut tetap mengejar hasil yang diinginkan. Jadi ada ketidakcocokan antara keinginan pribadi, apa yang ingin dicapai, dengan realita di lingkungannya. Jadi di sini ada hambatan dari sisi personal dan juga hambatan dari sisi lingkungan. Contohnya seperti apa? Hambatan personal misalnya lagi pengen diet gitu, lagi pengen diet tapi suka banget makan Indomie. Jadi itu hambatan personalnya, suka banget sama Indomie, tapi hambatannya adalah ini lagi program diet gitu. Terus kemudian hambatan lingkungannya itu adalah realitanya itu seperti apa. Realitanya makan Indomie terlalu banyak tidak akan membantu program dietnya gitu, karena ya Indomie tidak berasosiasi dengan makanan sehat gitu, dan tidak ada Indomie yang rendah kalori. Jadi gap ini yang kemudian menjadi berpengaruh ke sikapnya gitu. Terus yang terakhir yang bawah, attitude toward the ad model. Jadi perasaan yang terbentuk ketika melihat iklan akan mempengaruhi konsumen terhadap produk tersebut gitu. Ketika konsumen menyukai iklan tertentu, kemungkinan konsumen membeli produk yang diiklankan tersebut akan meningkat. Karena misalnya kayak pesan-pesan yang disampaikan dari iklan itu beresonansi dengan diri konsumen gitu, karena relate dengan isinya, atau menganggap bahwa apa yang digambarkan di iklan tersebut sangat ideal atau sangat diimpikan oleh konsumen gitu. Contohnya kayak misalnya teman-teman yang mungkin suka nonton bioskop itu, kalau di CGV itu kan ada CGV atau 21, itu kan sebelum nonton itu kan ada iklan Miele itu. Di iklan Miele itu digambarkan sebuah keluarga yang sangat perfect, terus kemudian dengan anak-anaknya yang lucu, terus kemudian makanannya yang enak-enak, terus kemudian interiornya juga bagus-bagus gitu. Nah itu kan kayak image yang sangat diimpikan orang-orang gitu. Ketika melihat iklan itu perasaannya positif gitu, kayak andai saja bisa seperti itu gitu. Nah ketika perasaannya sudah positif terhadap iklan itu, otomatis juga informasi yang diproses akan semakin banyak. Terus kemudian juga ya ini efeknya, kemungkinan untuk kemudian membeli atau setidaknya pengen membeli produk itu akan meningkat. Selanjutnya, mengubah sikap melalui motivasi di balik sikap. Jadi alasan apa yang menjadikan seseorang membentuk sikap terhadap produk. Jadi terdapat 4 jenis motivasi yang melandasi sikap individu. Jadi di sini ada empat fungsi. Jadi istilah fungsi di sini merujuk ke motivasi atau ke alasan apa yang melandasi sikap itu gitu. Jadi yang pertama, utilitarian function. Jadi sikap konsumen terbentuk karena pertimbangan apakah produk tersebut memenuhi fungsi utamanya, atau istilahnya utilitarian. Jadi teman-teman bisa dibaca di buku, ada istilah utilitarian dan hedonic function. Itu cukup menarik untuk dibaca. Kayak misalnya iklan sikat gigi yang dia melakukan komparatif gitu, dibandingkan sikat dari merek yang lain, dari merek A itu bentuknya sedemikian rupa sehingga tidak bisa menjangkau sisi-sisi terdalam atau sela-sela gigi gitu. Terus dibandingkan dengan sikat dari merek si marketer ini gitu, yang bentuknya
ada zigzagnya atau bentuknya crossing gitu sehingga mampu menjangkau daerah tersebut. Nah, di iklan ini fungsi yang paling ditekankan di sini adalah utilitarian. Apakah produk itu bisa memenuhi fungsi utamanya gitu. Jadi dibandingkan sikat yang bentuknya tidak zigzag itu gagal dalam memenuhi fungsi utamanya. Terus sikat yang diiklankan itu karena desainnya yang berbeda sehingga bisa memenuhi fungsi utamanya lebih baik gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya ada ego defensive function. Jadi konsumen membentuk sikap untuk melindungi diri dari rasa ragu-ragu dan ketidakamanan. Jadi kalau misalnya kalau sekarang ini di tengah outbreak virus gitu, banyak orang, kita sebagai konsumen gitu merasa tidak aman dan takut terkena dan seterusnya. Kemudian marketer mengiklankan produk misalnya masker atau hand sanitizer sebagai produk yang dapat melindungi konsumen. Ketika konsumen melihat bahwa produk ini diciptakan untuk melindungi saya, sehingga sikap konsumen terhadap produk-produk itu terbentuk gitu. Selanjutnya value expressive function. Jadi sikap itu merefleksikan nilai dan kepercayaan dari konsumen. Jadi di sini yang menjadi spotlightnya adalah dari nilai dan kepercayaan dari konsumen. Seperti yang pernah saya jelaskan, pernah saya contohkan dulu ada yang sampo yang memanfaatkan segmen konsumen berjilbab gitu. Nah ini di positioningnya itu adalah meyakinkan konsumen bahwa sampo ini dibuat khusus untuk yang memang berjilbab, khusus untuk yang berjilbab. Jadi emang samponya didesain sedemikian rupa dengan formula sedemikian rupa memang tujuannya untuk orang-orang yang berjilbab gitu. Sekaligus juga untuk iklan-iklan yang menggunakan strategi ini biasanya mereka juga akan sekaligus meningkatkan atau melemahkan nilai yang dipercaya oleh target konsumennya gitu. Kalau misalnya konteksnya ini adalah sampo untuk konsumen yang berjilbab gitu, maka pesan yang menguatkan ekspresi nilai tersebut yaitu mendukung konsumen untuk tidak ragu menggunakan jilbab di tengah matahari dan sambil beraktivitas gitu. Misalnya mungkin ada yang mengeluhkan males pakai jilbab karena panas-panas dan beraktivitas berkeringat gitu, sehingga sampo ini hadir untuk kamu yang berkeringat dan berjilbab sehingga ketika beraktivitas bisa tetap berjilbab. Nah, fungsi ini untuk menguatkan nilai-nilai dari konsumen itu gitu. Yang terakhir ini adalah knowledge function. Jadi konsumen membentuk sikap karena ada dorongan dalam diri untuk ingin memahami karakteristik dari objek-objek di lingkungannya. Jadi secara natural kita ada keinginan untuk pengen mengetahui segalanya gitu, segala yang ada di kehidupan kita, di lingkungan kita gitu. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk memantik sikap positif konsumen terhadap produknya gitu. Caranya dengan salah satu caranya misalnya memberikan fakta-fakta yang trivial yang tidak diketahui oleh konsumen sebelumnya gitu. Misalnya kayak dulu ketika pasta gigi Sensodyne pertama kali muncul, itu kan mereka yang seperti kayaknya yang pertama kali memperkenalkan istilah gigi sensitif gitu, Sensodyne memperkenalkan istilah gigi sensitif gitu. Pada awalnya orang nggak banyak tahu kondisi itu gitu, kayak baru tahu ada gigi sensitif gitu. Dan bahkan orang-orang yang mungkin mengalami itu juga mereka nggak tahu bahwa ternyata itu kondisi gitu. Terus kemudian dengan fakta-fakta itu Sensodyne menawarkan produk yang terspesialisasi untuk gigi sensitif gitu. Nah itu contohnya dari knowledge function. Selanjutnya elaboration likelihood model. Jadi ini adalah model untuk kaitannya di sini adalah bagaimana sih untuk membentuk atau mengubah sikap konsumen gitu. Jadi mungkin di psikologi komunikasi sudah pernah dibahas
ada dua rute, central route dan peripheral route. Central route to persuasion itu adalah yang lebih cocok digunakan dalam kondisi yang membutuhkan problem solving yang intens, pemrosesan kognitif yang intens, dan biasanya untuk produk-produk yang bersifat high involvement. Involvement seperti di pembahasan sebelumnya adalah seberapa relevan sih sebuah produk itu terhadap konsumen gitu. Ketika high involvement maka pemrosesan kognitif yang dibutuhkan untuk melakukan decision making itu juga lebih tinggi gitu. Jadi kayak misalnya beli HP, beli laptop, beli rumah, beli mobil itu kan perlu banyak mikir gitu lah, itu high involvement. Nah untuk yang central route itu penekanan pesan persuasinya itu biasanya direkomendasikan untuk banyak di informasi teknis dan konkretnya, jadi spesifikasinya gitu. Terus peripheral route to persuasion itu adalah untuk kondisi yang tidak banyak problem solving dan untuk produk-produk yang low involvement gitu. Jadi kayak misalnya kembali kayak ke pasta gigi tadi, mungkin bagi sebagian orang pasta gigi kan low involvement karena ya beli aja, nggak perlu banyak mikir gitu. Nah ketika mengiklankan pasta gigi maka yang ditonjolkan bukan yang ada yang kemudian memberikan informasi mengenai bahan-bahannya gitu, tapi bukan itu yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah misalnya senyum bersihnya, nafas segarnya gitu-gitu. Selanjutnya disonansi kognitif dan sikap yang berkonflik. Disonansi kognitif pasti teman-teman sudah sangat familiar, dan setelah ini jadi ada konflik dalam kepercayaan atau sikap gitu. Misalnya kalau dalam konteks kita sebagai konsumen gitu, sedang ingin lagi pengen beli HP baru gitu, tapi uang tabungan pas lagi mepet, lagi budgetnya lagi nggak banyak gitu. Nah ini kemudian berpotensi ada istilah selanjutnya post purchase dissonance, adalah disonansi kognitif yang muncul setelah perilakunya itu sudah terlaksana gitu. Jadi ini menjadikan konsumen merasa tidak nyaman dengan pembelian produk itu. Kayak misalnya yaitu tadi pas pengen banget beli HP tapi uang tabungan lagi mepet, tapi ya udah tetap beli gitu. Terus akhirnya setelah beli kemudian sadar lagi kalau kondisi keuangan tidak kondusif gitu, sehingga ada merasa sedikit penyesalan gitu. Nah emosi kayak merasa menyesal, tidak nyaman, ini nanti bisa mempengaruhi perilaku di masa mendatang dan sikap konsumen terhadap produk itu gitu. Jadi untuk memitigasi itu biasanya marketer bisa membantu konsumen untuk melegakan perasaannya konsumen gitu. Jadi kayak misalnya diyakinkan kepada konsumen bahwa kamu sudah melakukan keputusan yang tepat dengan membeli produk ini gitu, dengan misalnya customer service-nya bagus, terus kemudian dikasih garansi, terus kemudian dikasih reward bahkan setelah produk digunakan. Jadi misalnya kayak Samsung itu kan ada program Samsung Gift gitu. Jadi buat orang yang punya Samsung ada aplikasi Samsung Gift, itu di situ biasanya ada kayak kupon-kupon gitu. Nah itu kan reward bagi konsumen yang dia udah beli Samsung gitu. Terus juga tetap meyakinkan kepada konsumen bahwa pembelian mereka itu udah worth the price gitu, kayak itu udah keputusan yang benar kamu membeli ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli barang terus ada ucapan terima kasih dari brandnya, terima kasih telah memilih gitu-gitu, itu adalah untuk strateginya agar pembelian produk ini tidak ada penyesalan. Terus untuk tugas, jadi dengan menggunakan framework 3 component attitude model yang tadi itu ada kognitif, afektif, dan kognitif. Jadi
Yang pertama, cari satu merek produk industrinya terserah. Kemudian satu konsumen yang dia memiliki sikap negatif terhadap produk itu atau merek itu gitu. Kalau yang tadi saya contohkan itu The Body Shop, itu kan konsumen yang dia favorable terhadap produk itu. Nah, sekarang cari yang unfavorable terhadap sebuah produk. Jadi kalau misalnya bisa cari keluarga yang punya perasaan negatif atau sikap negatif terhadap produk tertentu gitu, atau misalnya teman-teman masih sedang menjalankan social distancing dengan baik, maka dan nggak ada akses ke orang lain, ya silakan evaluasi diri sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Setelah itu tulis argumennya kenapa dia tidak menyukai produk itu gitu atau merek itu. Setelah itu argumen-argumen itu, jadi jangan cuma satu tapi banyak, kan nggak suka kan biasanya banyak gitu, bukan karena nggak suka aja gitu, tapi ada gini 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 gitu. Itu dikelompokkan ke apakah itu kognitif, afektif, dan konatif gitu. Kemudian untuk setiap komponen tulis gimana sih caranya dan apa yang bisa dilakukan apabila Anda sebagai marketer itu ingin mengubah sikap dari konsumen itu gitu. Nah, contohnya kayak di tabel yang di kanan itu, jadi ada produknya apa ditulis, terus komponennya apa, terus komponennya 3 itu, terus argumennya apa, argumen konsumen kenapa dia tidak suka itu, terus kemudian sampingnya tulis rekomendasi untuk mengubah sikapnya itu seperti apa. Ini sugesti aja untuk dibuat tabulasi seperti ini. Seandainya teman-teman mau membuat dengan format narasi atau paragraf itu juga nggak apa-apa. Ini cuma sebagai untuk framework aja dalam mengerjakan tugas. Dikumpulkan nanti malam sebelum jam 12. Nanti akan diberikan assignment di Google Classroom. Oke, demikian materinya. Dilanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp.